Sahabat Robonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi bagian yang kedua. Oke ya, kita slideshow dulu. Fungsi bagian kedua. Mana pointer? Oke. Melewatkan fungsi sebagai argumen. Melewatkan fungsi sebagai argumen pada pemrograman Python, kita dapat melewatkan suatu fungsi sebagai argumen fungsi yang lainnya. Caranya seperti halnya melewatkan argumen-argumen yang berupa variabel. Ini di bawah ini ada sintaksnya ya. Cara penulisannya adalah seperti kita menuliskan fungsi sebelumnya yang kita sudah pelajari. Def, kemudian nama fungsi, diikuti di sini ada parameter-parameter, tapi di sini bukan argumen ya. Bukan sekedar variabel, tapi adalah fungsi, sebuah fungsi ya. Ini ada fungsi 1, fungsi 2, atau nanti kalau ada yang lainnya fungsi 3 dan seterusnya. Kemudian baru statement-statementnya ditulis di bawah nama fungsi tadi, definisi fungsi yang di atas ini. Jangan lupa diakhiri titik 2 dan jangan lupa juga indentation-nya ya. Untuk statement-statementnya ini dilakukan tab 1 kali dan seperti ini terus. Oke. Contoh di sini ya. Nanti kita juga akan demokan di PyCharm-nya. Di sini ada 3 fungsi ya. 1 fungsi plus, fungsi minus, kemudian fungsi tampilkan. Untuk fungsi plus dan minus tidak ada parameter ya dan argumennya. Ini di fungsi yang ketiga ada fungsi tampilkan dengan parameter atau argumen A dan juga argumen B. Ya. Oke. Dan di sini adalah pemanggilan fungsi utama. Oh iya, ini fungsi utama maksudnya. Tapi nanti dipanggil di sini ya, pada bagian akhir ini adalah pemanggilan fungsi utamanya yang nantinya akan juga melibatkan pemanggilan fungsi-fungsi di atasnya ya, yaitu menampilkan fungsi tampilkan dengan argumen berupa fungsi, yaitu fungsi plus ini dan juga fungsi minus. Oke ya. Fungsi plus sendiri adalah penjumlahan ya, penjumlahan nilai, sebuah nilai ya, 17 tambah 7. Kemudian simpan di variabel hasil, kemudian fungsinya memiliki nilai balik berupa hasil daripada operasi penjumlahan itu. Kemudian fungsi minus ini juga sama, tapi ini fungsi operasinya adalah pengurangan ya, 27 kurang 8. Variabelnya namanya sama, oke. Terus kemudian nilai balik yang kembalikan adalah juga hasil daripada operasi pengurangan ya. Kemudian untuk fungsi tampilkan di sini ada variabel A, variabel B, yang mana nanti untuk statementnya hanya menampilkan hasil penjumlahan yang itu nanti merupakan hasil operasi dari fungsi plus, kemudian juga menampilkan hasil pengurangan yang itu menampilkan hasil daripada operasi yang ada pada fungsi minus. Oke. Nanti kemudian di sini ada program utama yang itu hanya memanggil fungsi tampilan, kemudian untuk parameternya argumennya adalah argumen yaitu nama fungsi plus dan juga minus. Oke. Ini secara hasil seperti ini ya, kan dipanggil program utama ya yang ini ya. Kemudian program utama ini manggil fungsi tampilkan ini. Sedangkan fungsi tampilan di dalam operasinya memanggil fungsi plus dan juga fungsi minus. Oke ya. Nah, di sini nanti hasilnya outputnya tertampil hasil penjumlahan ini ya yang ada di fungsi tampilkan ini. Hasil penjumlahan adalah 24 ya, 17 tambah 7. Kemudian hasil pengurangan adalah berapa? 19, yaitu 27 kurang 8. Oke, langsung kita demokan aja di PyCharm-nya. Yes, ini sudah saya siapkan. Contoh program melewatkan fungsi ya. Melewatkan fungsi sebagai argumen. Oke, tadi sudah kita contohkan. Ya, sudah jelaskan di slide. Ini ada 3 fungsi, fungsi plus, fungsi minus, fungsi tampilkan, dan fungsi utama. 4 nih.
salah lagi saya. Oke, ya kita lihat, kita run dulu ini programnya. Klik kanan, kemudian run fungsi 2, ya. Nama fungsinya kan fungsi 2.py. Kita klik ini ya, run dan nama fungsinya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini tertampil hasil adalah hasil penjumlahan dari operasi penjumlahan dan pengurangan pada fungsi plus dan juga fungsi minus. Nah, disinilah yang dimaksud adalah kita melewatkan, ya, melewatkan fungsi sebagai argumen. Jadi fungsi ini kan argumennya A dan B ya di fungsi tampilkan ini. Nah, di sini yang dilewatkan tuh bukan variabel tapi sebuah fungsi. Fungsi plus dan juga fungsi minus. Demikian ya, sahabat sekalian bisa dipahami. Jadi dalam Python itu kita bisa dalam penggunaan fungsi kita dapat melewatkan fungsi sebagai argumen. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ini fungsi sebagai nilai balik atau return value. Melewatkan fungsi sebagai nilai balik. Kelebihan pemrograman Python yang lain adalah kita dapat membuat fungsi sebagai nilai balik atau return value suatu fungsi, ya. Caranya seperti halnya mengembalikan objek atau nilai yang berupa variabel biasa, ya. Ya, untuk penulisannya hanya kalau variabel biasa ya variabel langsung kan ya. Nah, biasanya kan variabel yang merupakan hasil daripada operasi yang ada di bagian statement ini ya. Nah, kalau ini adalah ini sebuah nama fungsi yang nantinya untuk nilai baliknya bisa langsung digunakan fungsinya itu sebagai nilai balik gitu. Oke ya. Penulisannya sama, cara penulisan fungsi, cuman di sini untuk parameternya argumennya adalah sebuah fungsi ya. Kemudian return value-nya adalah juga fungsi itu sendiri. Oke, untuk sintaksnya sama dengan cara penulisan fungsi pada umumnya. Kemudian contoh, melewatkan fungsi sebagai nilai balik. Di sini ada dua fungsi ya. Fungsi pertama adalah fungsi data, yang itu nanti dia akan melakukan pencetakan menampilkan sebuah string atau kalimat selamat belajar Python. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi nilai yang di dalamnya di sini ya. Di sini adalah sebuah fungsi. Ya. Sebuah fungsi yang nantinya fungsi ini apa ya, parameternya atau argumennya adalah sebuah fungsi. Yang nanti kalau saat dipanggil di sini ya. Kan ini variabel fungsi nilai kan. Nah, nilai ini nanti dipanggil dan disimpan di variabel t hasilnya. Yang itu nanti dipanggil di sini. Nilai data. Data itu apa? Sebuah fungsi. Fungsi apa? Fungsi yang ada di sini. Dipanggil di sini. Nah, inilah contoh melewatkan fungsi sebagai nilai balik. Oke ya. Di sini kan nilai baliknya ini loh. Jadi di nilai baliknya dilakukan pembalikan nilainya adalah dilakukan pada fungsi nilai ini ya. Tapi nanti untuk ya pemanggilan nilai di sini. Operasinya di sini yang untuk pemanggilannya. Jadi di nilai data fungsi data ini dijadikan nilai balik untuk fungsi nilai. Data ini sebagai nilai balik daripada fungsi nilai ini. Outputnya apa? Yang dari pemanggilan ini ya, T sama dengan nilai ya, fungsi nilai, kemudian argumennya adalah fungsi data, kemudian nanti di sini adalah pemanggilan untuk T sendiri ya, nilai baliknya, menampilkan nilai baliknya yang mana nanti yang akan ditampilkan adalah non ya, kosong ya, karena di sini ini adalah pemanggilan untuk menampilkan nilai balik. Oke, kita praktekkan ya, langsung kita praktekkan di PyCharm sini. Oke ya. Nah, di sini tadi sudah kita jelaskan di slide ya. Ini fungsi data, kemudian fungsi nilai ya, yang nanti akan menjadikan fungsi data ini sebagai argumennya dan juga sebagai fungsi yang dijadikan sebagai nilai balik fungsi nilai ini. Oke ya.
Kemudian untuk program utamanya adalah memanggil fungsi nilai ini, yang mana nanti untuk argumennya adalah berupa fungsi data yang ada di sini. Dan ini adalah sintak untuk menampilkan nilai balik. Oke. Kita running ya, run fungsi 2. Nah, di sini hasilnya tampak ya. Yang tertampil adalah daripada fungsi kedua fungsi ini adalah pertama adalah karena yang dipanggil adalah nilai data ini kan. Ya kan? Fungsi nilai dengan argumen berupa fungsi data. Oke, yang ini berarti maka yang di print pertama adalah fungsi sebagai nilai balik. Fungsi sebagai nilai balik. Kemudian fungsi yang selamat belajar Python ini kan yang di sini ya. Dia harusnya di atas, tapi ternyata tidak. Yang ditampilkan pertama adalah yang di statement yang ada di fungsi nilai ini, yaitu fungsi sebagai nilai balik. Kemudian, nah karena datanya itu adalah ini dari pemanggilan ini ya, ini adalah T sama dengan nilai dari data fungsi ini, oke kan? Fungsi nilai dengan fungsi data untuk parameternya dipanggil di sini, tampilkan fungsi sebagai nilai balik. Nah, untuk yang kedua ini adalah pemanggilan nilai balik daripada nilai baliknya daripada fungsi nilai ya. Ini kan data nih dijadikan nilai balik nih. Jadi ini kan data sebagai nilai balik. Karena nilai balik ditampilkan di sini. Nah, nilai baliknya apa isinya? Nilai baliknya adalah sebuah fungsi data yang mana isinya adalah selamat belajar Python. Ini dia. Nah, jadi ini adalah hasil daripada fungsi nilai itu sendiri ya, kalimat fungsi sebagai nilai balik. Nah, di sini yang nilai baliknya kan ditampilkan juga nih. Ini kan penampilan nilai balik nih. Nilai balik daripada fungsi nilai ini adalah fungsi data, yaitu isinya adalah kalimat selamat belajar Python. Ini adalah menampilkan nilai balik. Ini adalah ini ya, tambahkanlah keterangan ya. Ini adalah menampilkan nilai balik. Oke, fungsi ini data. Nah, demikian ya, sahabat Indonesia, bisa dipahami. Oke, kita kemudian lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu fungsi dalam fungsi atau nested function ya. Oke. Fungsi bersarang atau nested. Kelebihan pemrograman Python selanjutnya adalah kita dapat membuat fungsi di dalam fungsi, atau sering disebut dengan fungsi bersarang. Jadi fungsinya sebuah fungsi, nah tapi dalamnya ada fungsi. Kita lihat seperti apa. Nah, contohnya ya, di sini ada fungsi bersarang. Contoh ya maksudnya, contoh daripada fungsi bersarang yaitu fungsi A, yang di dalamnya di sini langsung juga ada fungsi. Statementnya itu fungsi juga. Ya, ini jadi deklarasi pertama ini adalah mendeklarasikan fungsi A, ya. Kemudian yang keduanya ini jangan lupa ya, ini tidak ditulis di bawahnya kata kunci def ini, tapi ada indentationnya ya. Seperti halnya kita menuliskan statement pada fungsi pada umumnya. Dituliskan def fungsi B ya, deklarasi fungsi B, yang mana fungsi B itu ada, yaitu nanti akan menampilkan hai saya fungsi B. Kemudian display yang kedua di fungsi kata kunci print kedua adalah menampilkan kalimat fungsi A memanggil fungsi B. Nah, di sini dipanggil fungsi B. Jadi di dalam fungsi ini sudah memanggil juga fungsi B ini sendiri. Nah, kemudian di luar daripada fungsi A itu nanti di sini kita akan ini bukan program utamanya ya, yaitu program utama adalah memanggil fungsi A. Ini ya. Hasilnya adalah ini hai saya fungsi B. Seperti ini ya. Kemudian dipanggillah fungsi, juga ditampilkan fungsi A memanggil fungsi B. Demikian ya sahabat Indonesia. Jadi di sini adalah mendemokan cara pemanggilan
penulisan fungsi yang ada di dalam fungsi ya, nested function. Nah, inilah kelebihan daripada programan Python yang itu juga sebenarnya dimiliki juga oleh beberapa programan yang lain ya, seperti C dan juga C++ juga memiliki kelebihan ini juga. Oke, dan Python juga memiliki. Oke, jadi kita memungkinkan dengan programan Python ini memungkinkan penulisan fungsi dalam sebuah fungsi, nested function. Oke, kita demokan untuk nested function ini. Oke ya, tadi penjelasannya udah. Kita langsung run aja di sini, yaitu memanggil fungsi sebenarnya, fungsi A, yang mana fungsi A itu juga ternyata di dalamnya ada fungsi B yang langsung dipanggil di dalam fungsi A itu. Oke, kita klik kanan run function. Nah, di sini hasilnya dipanggil pada program utama ini ya, fungsi A. Yaitu, hai saya fungsi B, si fungsi B nih. Fungsi A memanggil fungsi B. Nah, ini dia. Nah, nanti fungsi A inilah memanggil fungsi B ini. Oke, bisa dipahami ya rekan sekalian. Nah, selanjutnya kita kembali ke slide lagi, masuk ke pembahasan tentang dekorator ya, bentuk lain fungsi bersarang. Jadi kalau tadi inilah fungsi secara umumnya untuk fungsi bersarang. Nah, di sini ada cara lain untuk membuat fungsi bersarang. Ya, ini mungkin bisa alternatif ya. Nah, sebagai style dalam pembuatan program. Seorang programmer mungkin untuk dalam case pembungkusan fungsi atau pembuatan nested function, fungsi bersarang ini bisa menggunakan cara yang umum ini, yang standar, bisa juga menggunakan dekorator. Oke, dekorator merupakan cara lain dalam pemrograman Python untuk menangani pembungkusan fungsi atau fungsi bersarang nested function. Perbedaan dekorator dengan fungsi bersarang adalah pada saat pemanggilannya. Pemanggilan dekorator diawali dengan karakter add ya, add dan diikuti nama fungsi. Formatnya seperti ini. Di sini ada untuk memanggil dekorator itu, ya. Di sini ada tanda kata kunci karakter add, kemudian baru diikuti nama fungsinya. Langsung pada contoh aja untuk lebih memahami. Di sini kita ada contoh nested function menggunakan dekorator ya. Di sini kita tulis namanya nggak harus my dekorator ya, bisa namanya lain. Cuma nanti yang berbeda adalah cara pemanggilannya seperti ini. Di sini ya, def my dekorator. Di sini ada parameternya satu, ada parameter t ya. Di sini kita tuliskan fungsinya yang itu bersarang di dalam dekorator ini ya, yaitu fungsi bersarang dengan parameter a yang di dalamnya ada pemanggilan atau penampilan kata assalamualaikum. Kemudian nilai baliknya t di dalam kurung di sini adalah mengembalikan alamat fungsi yang ini ya. Itu. Kemudian sekaligus juga di sini untuk return value daripada fungsi dekorator di sini berupa fungsi bersarang ini sendiri. Return ya. Oke. Kemudian untuk pemanggilannya ini sudah mulai pemanggilan ya. Di sini dipanggil dekorator itu, yaitu namanya dengan cara menuliskan tanda karakter add kemudian nama fungsinya yang ini ya, add my decorator atau nama fungsinya ya. Kemudian di sini untuk pemanggilannya ditambahkan fungsi yang ada di sini yaitu def hello dalam kurung b, berarti di sini adalah parameter b ya, yang mana nanti parameter b itu dituliskan oleh waktu kita manggil fungsi hello ini, yang mana nanti daripada b ini berupa karakter, berarti di sini ya karakter karena di print, terus nanti ya bisa karakter bisa angka ya, terserah. Nanti di sini akan ditampilkan dengan perintah print yang ada di sini. Nah, blok program yang ini tuh mengandung makna ini ya, hello ya. Fungsi hello sama dengan fungsi my decorator dengan parameter atau argumen hello. Hello berarti apa? Fungsi kan? Jadi hello ini, variabel hello itu sama dengan fungsi my decorator yang ini ya, yang parameternya diisi dengan fungsi atau argumennya ya diisi dengan fungsi hello.
Nah, kemudian di sini pemanggilan fungsi utamanya hello. Hello kan ini kan ya. Fungsi hello itu ini. Fungsi hello. Nah, kemudian parameternya apa atau argumennya adalah berupa string sahabat Robonesia seperti ini. Nah, nanti yang tertampil ya, lihat di outputnya, yaitu adalah pertama pemanggilan myDecorator ini, yaitu nanti hasilnya adalah ini ya, penampilan string assalamualaikum di sini assalamualaikum. Nah, kemudian di sini dipanggil perintah hello kan. Perintah hello ini maksudnya fungsi hello dengan argumen berupa string sahabat Robonesia. Demikian. Ini coba kita demokan di PyCharm-nya. Oke ya. Ini contoh dekorator ya. Contoh dekorator. Kita tadi sudah dijelaskan ya. Di sini ada dua fungsi myDecorator yang dipanggil dengan cara seperti ini ya. Add tanda karakter add, kemudian nama fungsinya. Dan di sini dipanggil juga fungsi hello untuk fungsi utamanya. Dipanggil ini, tapi tertampil juga di fungsi yang itu merupakan dekorator daripada fungsi program ini ya. Oke, kita running. Di sini tertampil ya seperti tadi contoh, yaitu kalimat assalamualaikum ya, merupakan pemanggilan ini hello myDecorator. Jadi di sini adalah hello-nya dipanggil dulu fungsi yang ada di dalam yang bersarang di dalam fungsi myDecorator ini ya, assalamualaikum, kemudian baru ditampilkan juga ini ya apa yang ada dalam fungsi hello, tapi langsung menampilkan sebuah argumen berupa string sahabat Robonesia. Oke. Nah, di sini tertampil assalamualaikum dan juga sahabat Robonesia. Baik, demikian contoh daripada dekorator ya. Ini alternatif untuk pembuatan fungsi bersarang ya. Bisa menggunakan cara yang pertama tadi, yang cara standar. Ini cara yang menggunakan metode dekorator. Ya. Cara di dalam pemrograman Python. Oke. Nah, di sini ada tambahan penjelasan. Jadi tadi sudah saya singgung sih. Jadi ini blok program ini artinya adalah tadi hello sama dengan myDecorator dengan melewatkan argumennya berupa melewatkan fungsi hello ya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Jadi kita bisa lewatkan slide ini. Kemudian lanjut pada catatan dekorator ya. Dekorator pada umumnya mengembalikan atau return value ya, suatu alamat fungsi. Dekorator merupakan fungsi yang memiliki argumen berupa fungsi. Ya, sudah ya, jelas ya. Dekorator merupakan fungsi yang memiliki argumen berupa fungsi. Ini tadi, dekorator itu adalah fungsi yang memiliki argumen berupa fungsi juga. Ini ya. Oke, myDecorator ini argumennya adalah berupa fungsi apa? Ini fungsi hello dalam hal ini ya, dalam contoh yang kita sudah tadi sajikan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang overloading fungsi pada Python. Overloading itu adalah ini ya, kita coba lihat definisinya dulu. Definisinya untuk overloading fungsi adalah suatu teknik dalam pemrograman yang memungkinkan suatu fungsi memiliki nama yang sama dengan fungsi yang lainnya, namun dengan argumen atau parameter yang berbeda. Ya, saya ulangi ya. Overloading fungsi adalah suatu teknik dalam pemrograman yang memungkinkan suatu fungsi memiliki nama yang sama dengan fungsi yang lain, namun argumen atau parameternya berbeda. Namun tidak seperti bahasa pemrograman C atau C++, pada Python tidak mengenal overloading. Oke ya, diingat ya. Jadi dalam pemrograman Python tidak dikenal atau tidak didukung adanya overloading fungsi ya. Penamaan fungsi sama dengan parameter yang berbeda. Oke, ini contohnya aja. Kita misalkan akan mempraktekkan itu ya. Apa yang terjadi ketika kita paksakan membuat overloading fungsi ya. Di sini ada dua fungsi
namanya salam, sama-sama salam ya. Salam tanpa parameter, di sini salam tapi pakai parameter. Di sini pada fungsi yang pertama yang atas salam ini tanpa parameter atau argumen itu menampilkan kalimat Assalamualaikum saya Robbanesia. Nah, di fungsi yang salam yang kedua di sini ada parameter atau argumennya yang akan dilewatkan dalam fungsi salam yang kedua ini, yaitu nanti di dalam perintah print ini Assalamualaikum saya adalah T. Itu nanti dituliskan. Nah, nanti dipanggil di sini pertama adalah pemanggilan fungsi pertama salam tanpa argumen ya. Kemudian salam yang kedua dengan argumen berupa string yaitu Robbanesia. Nah, coba kita akan praktekkan apa yang terjadi. Nah, kalau yang sudah saya lakukan di sini adalah outputnya adalah error. Type errornya apa? Salam, fungsi salam ya, yang ini missing one required positional argument T. Ya, yang ini. Jadi ini dianggap salah ya. Ini dianggap nggak punya parameter, padahal kan sebenarnya memang seperti itu. Nah, maksudnya kan memang kosong tanpa parameter. Ini menampilkan Assalamualaikum saya Robbanesia, maksudnya gitu. Tapi dianggapnya sama Python adalah sebuah error karena dia dianggap missing. Nah, missing apa? Missing argumen posisional ya. Pernah kita jelaskan ya tentang argumen posisional pada video-video sebelumnya. Mungkin bisa dicek ulang. Oke, kita coba praktikkan. Kita demokan di sini. Oke, kita demokan. Langsung kita ketik aja kalau gitu ya. Contoh ini ya. Contoh ini kita ketikkan aja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oh, ternyata belum saya ini. Oke ya. Ini fungsi overloading. Contoh fungsi overloading ya. Oke, kita kasih contoh overloading fungsi. Oke. Nah, kita jalankan ya. Kita jalankan. Tadi saya jelaskan. Ini kita running. Nah, yang terjadi adalah error. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya pemrograman Python tidak mendukung overloading fungsi. Oke ya. Tidak seperti halnya di bahasa C atau C++. Oke ya. Nah, kita lanjutkan penjelasannya. Masih ada berapa lagi ya? Oke. Rekursi ya. Oke, kita jelaskan tentang rekursi pada pemrograman Python. Fungsi rekursi adalah teknik dalam pemrograman fungsional yang memungkinkan suatu fungsi dapat memanggil dirinya sendiri. Ya, fungsi yang bersifat rekursif biasa disebut dengan fungsi rekursi. Ya, memanggil dirinya sendiri. Nah, ini contohnya fungsi rekursi ya. Di sini ada fungsi display dengan argumen T. Kemudian ini ada operasionalnya, yaitu ada cek kondisi argumen T. Ya, variabel T ya, dicek apakah T sama apa lebih besar daripada 0. Kalau benar nanti akan menampilkan di sini. Menampilkan belajar fungsi rekursi. Nah, di sini ada pemanggilan fungsi display dengan parameter T-1 atau argumen T-1. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi rekursi ya. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ini dia. Jadi ini fungsinya fungsi display dipanggil di dalam fungsi itu sendiri. Ini ya, fungsi display. Kemudian di sini ada fungsi fungsi main atau utama. Nanti displaynya diisi dengan nilai integer ya 3. Nah, yang terjadi apa? Ya, displaynya terjadi 3 kali nih. Belajar fungsi rekursi sampai 3 kali. Oke. Nah, kita coba praktekkan ini. Ini sepertinya belum saya tambahkan di sini sekalian aja. Atau ada sendiri ya? Rekursi. Oh, belum berarti. Oke ya. Belum. Kita harus tambahkan aja di sini.
fungsi rekursi ya. Contohnya di sini tadi sudah kita ini ya. Fungsi display dipanggil di dalam fungsi itu sendiri. Oke, program utamanya adalah memanggil program main ini, fungsi main, yang itu menampilkan memanggil fungsi delay di display yang itu stringnya apa data t-nya ini atau parameter atau argumen t-nya itu diisi dengan nilai integer 3. Apa yang terjadi kita lihat, kita running. Nah, di sini ternyata menampilkan 3 kali kalimat belajar fungsi rekursi ini ya. Jadi sini kalau t-nya lebih besar dari 0 kan benar ya 3. Misalkan di sini 3 kan berarti t sama dengan 3, berarti t itu lebih besar daripada 0. Maka di sini akan menampilkan ini ya, kalimat belajar fungsi rekursi dengan display berapa kali? T-1. Berarti 2. Yang pertama kan ini 1 tampil dulu, di sini ditampilkan lagi, dipanggil lagi sama si fungsi display sendiri. Karena dipanggil lagi di sini. Diisi 3 kan, berarti masih 2 kali lagi. Nah, pemanggilan fungsi main itu memanggil fungsi display yang ada di sini. Yang ini ya. Yang dimana fungsi main ini memanggil fungsi display dengan iterasinya atau perulangannya adalah t, atau di sini diisi 3. Jadi pertama cek kondisi dulu, t-nya benar lebih dari 0, lebih besar dari 0 ya. Kemudian cetak pertama. Nah, ini yang pertama udah kan. Terus kemudian ingin mencetak 2 kali lagi. Karena hanya ingin 2 kali lagi, maka di sini untuk t-nya dikurangi 1, jadi nanti tinggal 2 kan. Jadi tinggal menampilkan yang keduanya ini. Oke, demikian ya sahabat Indonesia, cara untuk mendeskripsikan atau menuliskan fungsi rekursi ya, fungsinya memanggil dirinya sendiri. Oke, di sini ada penjelasan lagi terkait dengan fungsi rekursi Mas Ian, yaitu kesalahan dalam fungsi rekursi. Nah, di sini ya. Kesalahan dalam fungsi rekursi, di sini masih program yang tadi ya. Jadi di sini fungsi display sama tadi fungsinya, cuman di sini tidak fungsi rekursinya salah ya. Maksudnya gimana? Kok salah? Sebenarnya nggak salah. Cuman di sini tanpa batas. Nggak ada ini ya. Nggak ada pembatas nggak definitif berapa perulangan dilakukan memanggil fungsi rekursi tanpa batas. Karena di sini pada parameter fungsi display ini tidak ada parameternya, tidak ada batasnya. Nah, kalau seperti ini kan bisa bikin error ya, programnya jalan terus tanpa batas kecuali diinterupsi oleh programmernya. Dia akan terus memanggil belajar fungsi rekursi, fungsi rekursi terus gitu. Nah, di sini dianggap oleh Python. Di sini ada recursion error ya, maximum recursion depth exit while calling a Python object. Oke ya, jadi di sini jangan sampai seperti ini ya, pemanggilan fungsi rekursi ya, pemanfaatan fungsi rekursi ini tanpa diberi batas. Oke, kita coba demokan. Contohnya kan di sini tadi ya, yang salah. Oke, kita pakai contoh ini lagi aja. Oke, coba pakai ini, kita tambahkan tapi kesalahan penggunaan fungsi rekursi ya. Oke, kita di sini edit dulu di sini. Oke, nah di sini tanpa batas ya. Oke, kita cek. Oh, nggak ada ininya, nggak ada ini tanpa ini. Oke, ini juga tidak ada batasnya, tidak ada nilainya ya. Jadi ini kesalahan dalam ini juga display tidak ada. Oke, jadi langsung dipanggil aja gitu. Oke, saya contohkan. Jadi ini memanggil fungsi rekursi tanpa batas. Ini tanpa batas ya. Oke, ini kesalahan. Keterangannya coba kita copy juga. Ini kesalahan dalam pembuatan rekursi ya. Fungsi rekursi yang salah. Coba kita running, apa yang terjadi? Nah, di sini tanpa batas nih, panggil terus, nah kan dari atas sampai tanpa batas. Akhirnya si Pythonnya bilang, oh ini nggak ada batasnya nih,
Maka di sini maximum recursion depth exceed, nah melebihi ya, while calling a Python object. Oke, jadi di sini jangan dipakai seperti ini. Ini hanya sebagai contoh untuk pengetahuan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan fungsi rekursi untuk pemecahan masalah matematika ya. Oke, di sini ada, kita siapkan slide-nya berkaitan dengan pemecahan masalah matematika menggunakan rekursi. Oke, yang pertama rekursi dan juga faktorial. Seperti halnya kita mengetahui dalam pembelajaran matematika, ya, faktorial suatu bilangan dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu dengan notasi huruf n misalkan ya, terus diikuti dengan tanda seru. Jadi faktorial itu misalkan faktorial daripada 5, nilai 5 ya, 5 berarti 5 diikuti dengan tanda seru seperti ini. Kemudian faktorial adalah secara mudahnya, jika kita misalkan pilih faktorial daripada nilai 4, maka nanti yang hasilnya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 gitu dan seterusnya ya. Nah, kalau kita tuliskan sebagai bentuk lain, faktorial daripada n ya, pertama bisa ini yang bentuk pertama, n kemudian diikuti tanda seru, n faktorial membacanya begitu. Dan juga bisa notasi yang ini, yang bentuk yang kedua ataupun yang ketiga ya. Ini misalkan faktorial n dikali dengan n faktorial daripada n-1 begitu. Kemudian ini bentuk yang ketiga untuk nilai-nilai faktorial yang lebih banyak lagi begitu ya. Kemudian kita langsung ke contoh aja untuk penggunaan fungsi rekursi untuk case faktorial ini ya. Oke, di sini ada fungsi faktorial yang kemudian nanti di dalam fungsi faktorial itu sendiri juga dipanggil fungsi faktorial itu sendiri. Maksudnya adalah aplikasi daripada fungsi rekursi, yaitu fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri. Itu. Ini fungsinya fungsi faktorial, nanti dalam fungsi faktorial itu juga memanggil fungsi faktorial itu sendiri. Oke, ini adalah operasi daripada program faktorial ya. Di sini ada melibatkan apa namanya cek kondisi if ya, if else. Jika t sama dengan 0, maka kalau benar maka return nilai 1. Kemudian jika tidak, maka yang di return adalah nilai t itu kemudian dikalikan faktorial, yang mana faktorial itu argumennya adalah t-1. Jadi inilah fungsi daripada faktorial yang itu terrekursi ya, yang dipanggil oleh dirinya sendiri. Kemudian di sini ada fungsi main yang akan nanti memanggil fungsi faktorial itu sendiri ya. Jadi nanti di sini kita akan diminta untuk memasukkan sebuah nilai dari keyboard ya. Di sini ada kata kunci input, kemudian nanti disimpan di variabel t, baru kemudian nanti ditampilkan dengan perintah print ya. Di sini yang ditampilkan adalah data faktorialnya. Faktorial t berarti misalkan kita masukkan 5, berarti faktorial daripada angka 5. Kemudian dipanggil dengan program main ini ya, memanggil program utama yang namanya main. Nanti akan ditampilkan seperti ini, masukkan nilai faktorial 5. Maka nanti akan ditampilkan di sini faktorial dari ini t, yaitu misalkan 5 adalah 120. Oke, kita akan demokan di PyCharm. Oke ya. Ini fungsi yang faktorial ya. Kita uncomment dulu ini, ada contohnya. Oke ya. Ini tadi fungsi faktorial yang juga nanti di dalam fungsi faktorial itu memanggil dirinya sendiri. Kemudian di sini ada fungsi main tadi yang nanti diminta kita untuk memasukkan sebuah nilai yang nanti akan dicari nilai faktorialnya. Oke, kita run aja, klik kanan, run fungsi 2. Oke, masukkan nilai faktorial yang dicari ya, ini ya. Ini diminta kita masukkan misalkan tadi 5, oke. Kemudian enter.
Nah, maka akan ditampilkan di sini faktorial dari 5 atau T ya, ini merupakan nilai yang dimasukkan oleh kita tadi. 5 adalah 120 ya. Jadi kalau diperai di detailnya jadi 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 hasilnya 120. Oke. Kalau misalkan mencoba yang nilai lain kita run lagi. Oke, misalkan 10, nanti akan lebih banyak lagi. Faktorial daripada nilai 10 adalah sekian ya, banyak 3 juta sekian. 3.628.800. Oke. Demikian ya, rekan Robonesia, kita sudah memecahkan masalah matematika yaitu faktorial menggunakan fungsi rekursi. Oke. Case yang kedua ya. Case yang kedua adalah rekursi dan deret Fibonacci. Fibonacci diambil dari nama seorang ahli matematika asal Italia yang namanya Leonardo Fibonacci pada tahun 1170. Deret Fibonacci ya. Fibonacci adalah sebagai berikut, dimulai dari 0, kemudian nilai selanjutnya 0 dan 1 ya. Kemudian nilai selanjutnya nanti adalah penjumlahan antara dua nilai sebelumnya. 0 tambah, berarti nilai yang ketiga daripada deret Fibonacci adalah penambahan daripada nilai 0 plus 1 adalah 1. Kemudian nanti nilai selanjutnya adalah penambahan daripada dua nilai sebelumnya, yaitu 1 tambah 1, 2. Kemudian nilai yang 3 ini juga diperoleh dari nilai penambahan dari nilai sebelumnya, dua nilai sebelumnya, yaitu 1 tambah 2 hasilnya 3. 5 juga sama, 2 tambah 3, 5. 8 juga sama, 3 tambah 5, 8. 13 juga sama, 5 tambah 8 adalah 13 dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk matematis ya untuk deret Fibonacci ya. Ini ada 3 jenis. Mungkin nanti bisa dicek lagi ya dalam penggunaannya dalam pembelajaran matematika di sekolah kita. Oke, langsung aja pada contohnya. Jadi pemanfaatan fungsi rekursi dalam memecahkan case matematika deret Fibonacci ini. Oke, di sini adalah fungsinya deret Fibonacci yang mana di sini ada parameter dengan argumennya T. Oke ya, ya parameter T ya, variabel. Ya nanti akan diproses dan juga kemudian di sini ada pemanggilan fungsi Fibonacci itu sendiri. Oke ya. Jadi di sini adalah fungsi Fibonacci ini adalah fungsi rekursi pada pemecahan kasus matematika deret Fibonacci ini. Nanti kita juga sama akan diminta untuk memasukkan angka pertama. Oh sorry, ini misalkan kita ingin melihat deret Fibonacci 15 angka pertama dari Fibonacci ya. Jadi sini ada perulangan atau iterasi for in yang nanti range-nya mulai dari 0 sampai 10. Oke. Nanti ketika kita sudah kita run programnya, maka nanti programnya akan menampilkan print Fibonacci T. Jadi nanti dari nilai pertama sampai nilai ke 10 ya. Ini 10 aja, ini salah kayaknya. Salah ya, harusnya 10 aja. Ini 10, kita koreksi sekalian, ini juga 10 hasilnya mesti. Oke ya. Nah, di sini nanti akan tertampil 10 angka deret Fibonacci yang pertama. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya. Jadi ini yang nanti hasil daripada program deret Fibonacci ini. Kita coba di PyCharm-nya yang Fibonacci ya. Oke ya. Nah, ini sudah saya siapkan deret programnya. Nanti ini mengikuti tadi ya persamaan yang ada di dalam penjelasan tentang deret Fibonacci yang ada di sini ya. Sini. Ini jika n-nya 0, ini jika n-nya 1, ini jika n-nya lebih dari 1. Oke ya.
Nah, kita jalankan aja fungsi. Nah, di sini ketika kita running programnya, maka di sini akan tetap ditampilkan 10 nilai pertama, 10 angka pertama dari Fibonacci, dari mulai 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Kita juga bisa aja misalkan ingin menambah ya yang lebih banyak, tinggal di misalkan 20. Ini panjang banget. Oke ya, 20 misalkan. Udah kita run. Nah, maka ditampilkan 20 nilai deret Fibonacci yang pertama. Oke, demikian sahabat Urbanisia. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua tentang penggunaan fungsi rekursi untuk pemecahan sebuah kasus matematika ya, masalah matematika, yaitu deret Fibonacci. Kemudian selanjutnya adalah kasus yang ketiga ya, ini yang mungkin terakhir juga, yaitu rekursi dan juga GCD, Greatest Common Divisor ya, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua buah bilangan integer positif X dan Y dapat ditentukan dengan syarat-syarat berikut ya. Ini syarat-syaratnya. Jika X modulo Y sama dengan 0, maka GCD-nya GCD X, Y sama dengan Y. Tapi kalau tidak tercapai, hasilnya ini adalah salah, maka else, maka GCD X, Y itu adalah GCD Y, X modulus Y. Oke, kalau tidak mungkin langsung ke contoh aja supaya lebih bisa kita pahami. Oke ya, di sini ada fungsi GCD yang di sana ada parameter T dan Q. Nanti tempat kita menyimpan argumen daripada fungsi GCD ini ya. Oke, kemudian ini adalah operasi tadi daripada syarat daripada sebuah operasi FPB ya, atau Greatest Common Divisor GCD. Ini di fungsi GCD ini ya. Di sini ada if T modulo Q sama dengan 0, maka return nilai Q-nya. Jika tidak, maka return nilai daripada GCD, fungsi GCD ya. Ini dipanggil lagi ya, karena rekursi kan. Ini fungsi rekursi daripada pemecahan kasus GCD ini. Yaitu di sini nilai balik daripada yang diharapkan tadi kan Q kalau salah, kalau benar. Kalau salah berarti yang ini return Q, nilai baliknya adalah nilai daripada operasi GCD ini yang Q, T modulo Q. Oke. Nah, nanti di sini kita akan diminta untuk masukkan dua buah bilangan T pertama dan kedua yang disimpan di variabel T dan juga Q. Kemudian nanti kita akan ditunjukkan hasilnya ya, hasil daripada operasi matematika GCD ini atau FPB daripada dua buah bilangan yang kita masukkan. Terus kemudian nanti kita ditawarkan untuk melakukan percobaan memasukkan dua nilai lagi enggak untuk proses matematika GCD atau FPB ini. Oke, kita buktikan. Kita cek ya di programnya di PyCharm GCD ya, ini dia. Oke. Nah, di sini ada dua buah fungsi GCD yang merupakan fungsi rekursi ya, seperti sudah saya sampaikan di slide tadi. Kemudian inilah fungsi untuk menjadikan kita bisa memasukkan dua buah bilangan yang kita ingin tahu faktor persekutuan terbesarnya atau GCD-nya. Oke, kita jalankan aja run. Oke, kita diminta memasukkan bilangan pertama misalkan 90 gitu ya. Kemudian yang kita enter, kita diminta masukkan bilangan kedua yaitu 5 misalkan. Kita enter hasilnya, FPB-nya berapa atau GCD-nya. Oke, GCD dari 90 dan 5 adalah 5. Mau mencoba lagi nilai yang lain, dua nilai yang lain ya, kita tekan tulis huruf Y, ketik huruf Y yang kecil ataupun besar. Nah, kita diminta masukkan bilangan yang pertama lagi misalkan 73.
Kemudian bilangan kedua adalah 7, misalkan ya. Kita enter, maka GCD daripada nilai 73 dan juga 7 adalah 1. Kita ingin coba lagi dengan huruf besar, misalkan Y-nya. Y-nya besar. Oke, maka itu sama aja ya. Kita akan diminta untuk masukkan bilangan pertama lagi, misalkan 100. Bilangan kedua misalkan berapa? 8. Maka GCD-nya adalah antara bilangan 100 dan juga 8 adalah 4. Oke, kita cukupkan, kita tekan tombol N, kemudian enter. Maka program akan keluar. Nah, demikian sahabat Robonesia, pemanfaatan fungsi rekursi untuk pemecahan 3 kasus matematika ya, yaitu GCD atau FPB, kemudian deret Fibonacci dan juga faktorial bilangan.